Al-Quran tidak perlu capek-capek menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Apalagi Munzir Sitomorang, Ustadz Nababan, Kainama, mu'alaf-mu'alaf yang lain seperti Sinandar dan teman-temannya. Setiap bikin video pasti mereka berkata Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Saat ini saya menyanggah apa yang mereka sampaikan, bahwa Al-Quran tidak perlu capek-capek menyempurnakan kitab sebelumnya, karena kitab sebelumnya sudah disempurnakan oleh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Aduh, entai kadang-kadang ya. Aduh, entai kadang-kadang ya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillah HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Dan bagaimana kabar para murtadin Indonesia dan khususnya para murtadin Aceh dimanapun berada? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, doa saya kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya mengajak saudara semuanya, khususnya saudara kita dari Islam yang sering menonton channel kita Bapak Ibu, untuk menempatkan hati dan pikirannya di tempat yang netral. Berpikirlah dengan akal yang sehat, kalau kata Bang Adi Armando. Kalau kata Buya Syakur Yasin, berpikirlah secara kritis dan jangan takut murtad. Nah, judul yang saya kasih pada minggu hari ini, Al-Quran tidak perlu capek-capek menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Saya ulangi, Al-Quran tidak perlu capek-capek menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kenapa tema ini Bang Pen diambil? Karena sampai hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara kita dari umat Islam itu sering berkata kepada kita, Al-Quran telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi begitu Al-Quran datang, Al-Quran ada, Al-Quran turun, Al-Quran muncul, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Artinya sudah dimensohkan. Arti daripada dimensohkan itu adalah sudah tidak berlaku lagi. Arti tidak berlaku lagi, jangan lagi kamu baca, jangan lagi kamu imani, jangan lagi kamu percaya. Artinya kita tidak boleh lagi membaca Alkitab, karena Alkitab sudah dimensohkan, sudah dikudangkan. Ini kata teman kita, kata saudara kita, kata sahabat kita umat Islam. Apalagi Munzir Sitomorang, Ustadz Nababan, Kainama, mu'alaf-mu'alaf yang lain seperti Sinandar dan teman-temannya. Setiap bikin video pasti mereka berkata Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Saat ini saya menyanggah apa yang mereka sampaikan, bahwa Al-Quran tidak perlu capek-capek menyempurnakan kitab sebelumnya, karena kitab sebelumnya sudah disempurnakan oleh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Haleluya, sudah disempurnakan. Jadi ajaran yang datang 650 tahun setelah Injil tidak perlu lagi capek-capek memikirkan untuk menyempurnakan Injil. Karena di dalam Injil Matius 5 ayat 17 dan 18 di situ dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya Bapak Ibu, kalau saya membaca dengan cara pandang yang berbeda begini, jangan kalian berpikir, jangan kalian sangka bahwa aku menghilangkan hukum Taurat, meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, ajaran para nabi, ajaran Rasul sebelum Yesus datang, ajaran Nabi sebelum Yesus datang, ajaran sebelum Yesus datang. Aku datang bukan untuk menghilangkan ajaran Nabi dan ajaran Rasul sebelum aku datang, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Ajaran Yesus, ajaran Kristus itu tidak pernah ada mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Artinya apa Bang Pendi? Ada saudara kita yang dianiaya,
ada saudara kita yang diancam, atau ada saudara kita yang terbunuh. Yesus melarang membalas hal yang sama terhadap orang yang melakukan penganiayaan, yang melakukan ancaman, bahkan yang melakukan pembunuhan itu. Yesus katakan apa? Doakan mereka dan ampuni mereka, supaya besoknya lagi atau kedepannya mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Makanya di dalam Injil, di dalam ajaran Yesus, itu tidak pernah kita temukan kata-kata untuk membenci orang lain, kata-kata untuk membenci Yahudi, kata-kata untuk membenci nabi yang lain, kata-kata untuk membenci ajaran yang lain, kata-kata untuk membenci rasul yang lain, membenci ini, membenci itu, enggak pernah kita temukan. Kenapa? Sudah disempurnakan semuanya oleh Yesus. Kalau ada ajaran 650 tahun kemudian setelah Injil datang dan berkata bahwa aku datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ini keliru. Kenapa keliru, Bang Pendi? Karena sesuai dengan Alkitab. Keliru sekali. Bahkan kita menemukan di dalam kitab saudara kita, di dalam Al-Quran, kitab yang diimani oleh saudara kita, yang katanya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, masih kita dapatkan membenci Yahudi, membenci Nasrani, membenci orang Kristen, membenci si A, membenci si B, bunuh orang yang bunuh orang yang keluar dari agamamu, bunuh orang yang keluar dari agama Islam. Nah, bla 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 bla. Apakah ini yang dinamakan dengan kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya? Masih mengkafir kafirkan orang lain. Bahkan ajaran itu melarang kita untuk memberikan salam kepada orang yang tidak seiman. Apabila orang yang tidak seiman memberikan salam, dilarang untuk menjawab. Apakah ini yang dinamakan dengan kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya? Apakah ini yang dinamakan dengan kitab yang menyempurnakan ajaran sebelumnya? Ajaran Yesus? Silahkan pikirkan sendiri. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Maka sering sekali saya katakan, Bapak Ibu, tempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral sebelum kita mendengar sesuatu hal. Jangan sedikit-sedikit kita benci, kofar, kafir, kafir, kofar. Tidak boleh. Dengarkan dulu, renungkan, benarkah atau tidak. Di dalam Alkitab dikatakan, kenapa dengan aku mengabarkan berita baik, menyampaikan tentang kebenaran, mengajarkan sesuatu hal yang baik, kalian membenci aku? Ini kata Alkitab. Nah, sama halnya, kita mengajarkan mereka, menyampaikan kabar berita baik kepada mereka, kabar sukacita, kabar kerajaan surga, jalan menuju ke surga, kita dibenci. Ini kenapa? Karena mereka masih terikat dan terbelenggu dengan ajaran Arab. Ajaran Arab, ajaran yang tidak ada kaitannya dengan hal akhirat, hal kerajaan surga. Tidak ada. Maka dari itu, ayo buka sedikit ruang hati dan ruang pikiran supaya saudara bisa menemukan kebenaran. Setelah menemukan kebenaran, datang cepat-cepat kepada kebenaran itu. Dan gapai kebenaran itu. Raih kebenaran itu. Dan tinggal di dalam kebenaran itu. Baru kita merdeka. Saya dan teman-teman murtadin yang lain sudah alami bagaimana asiknya tinggal di dalam kebenaran. Bagaimana asiknya tinggal di dalam Yesus Tuhan. Tidak ada rasa benci lagi, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa iri, rasa dengki. Tidak ada keluar dari mulut, bibir, lidah kami kata-kata kofar, kafir, kafir, kofar. Tidak ada. Yang ada apa? Bagaimana kami menjalin hubungan baik setiap hari dengan Tuhan. Itu yang ada. Sekalipun Anda sering berkata kepada kami, kalau kami hanya beribadah cuma hari Minggu doang. Anda tidak tahu. Setiap saat kami membangun hubungan baik dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Menjalin keakraban dengan Tuhan. Berbicara setiap waktu dengan Tuhan. Kami memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yang mana hal ini dilarang oleh iman Anda. Makanya saya mengajak saudara semuanya untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Buka sedikit hati, buka sedikit ruang hati dan ruang pikiran serta ruang telinga untuk mendengarkan kabar baik ini. Kabar di mana saudara akan dibawa ke surga, bertemu dengan Sang Pencipta, langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Hanya Dia yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Maka dari itu, kepada saudaraku, umat Kristen, dimanapun berada,
mulai saat ini, ayo kita menjadi pekerja di akhir zaman. Menjadi penuai di akhir zaman. Sangat kita sayangkan. Banyak sekali orang di sekitar kita yang belum mendapatkan kasih karunia. Bagaimana caranya agar melalui hidup kita, mereka melihat Kristus berjalan di dalam kita. Sehingga mereka mau menerima ajaran Yesus dan mau menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Saya akan lanjut baca ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sudah diselesaikan oleh Yesus, sudah disempurnakan oleh Yesus. Yesus tidak menghilangkan satu titik pun daripada hukum Taurat, daripada hukum para nabi. Tidak dihilangkan oleh Yesus sedikit pun. Bahkan Yesus datang menyempurnakan. Jadi sudah sempurna. Bila mana ada ajaran setelah 650 tahun setelah Injil datang ajaran itu, kita kembali kepada apa kata Alkitab. Alkitab mengatakan nanti akan datang siapa? Nabi palsu, ajaran palsu, guru palsu. Maka Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya, Pendi dan teman-teman yang lain, harus waspada ya. Nanti setelah aku akan muncul nabi-nabi palsu. Setelah aku akan muncul guru-guru palsu. Setelah aku akan muncul penyesat-penyesat palsu. Setelah aku akan muncul pengajar-pengajar palsu dan ajaran-ajaran palsu yang ingin menyesatkan anak-anak Tuhan. Makanya cerita yang sebenarnya di dalam Alkitab, ajaran yang datang 650 tahun kemudian membelokkan ajaran yang sebenarnya. Maka tugas saudara dan saya adalah meluruskan apa yang sudah dibengkokkan itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Makanya ayo kita menjadi pekerja di akhir zaman. Menjadi pekerja di akhir zaman. Banyak orang di sekitar kita Bapak Ibu yang membengkokkan ajaran Kristus, yang membengkokkan ajaran Alkitab. Maka kita hadir di tengah mereka, meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Siapa yang membengkokkan itu? Nabi palsu, guru palsu, dan ajaran-ajaran palsu. Bagaimana mungkin Bapak Ibu? Bayangkan. Katanya kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya, tetapi masih membenci orang Yahudi, membenci orang Nasrani, membenci orang Kristen. Bahkan tidak kita temukan di dalam kitab yang sudah menyempurnakan Injil, Taurat, dan Zabur ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kita dengar daripada Ustadz Abdul Somad. Beliau berkata apa? Mengutip sebuah hadis, beliau sampaikan, wajib dibunuh dan halal darahnya orang yang sudah keluar dari agama Islam. Nah, ini terjadi ketakutan yang luar biasa kalau saya boleh katakan. Terjadi ketakutan, terjadi kegalauan. Nah, akhirnya hadis itu dibacakan agar membuat orang takut untuk datang kepada Yesus. Artinya apa Bang Pendi? Takut murtad. Makanya saya selalu mengulang-ulang supaya saudara terbiasa dengan kata-kata murtad. Dan saya juga sangat bersyukur. Kita sering mendengar orang yang mengaku dirinya sudah murtad. Artinya mereka tidak takut lagi untuk mengaku bahwa sudah keluar dari agama Islam dan sudah murtad. Artinya mereka sudah merdeka. Murtad itu merdeka, merdeka itu asik, jos sekali. Sudah tidak terbelenggu lagi dengan agama dan tidak terbelenggu lagi dengan ajaran Arab. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Abaget, maupun Murtadin Indonesia ataupun Murtadin Aceh dimanapun berada, ayo kita menjadi penuai di akhir zaman. Kita punya bagian masing-masing. Ada bagian yang melakukan penginjilan, ada bagian yang pergi untuk melakukan penginjilan, ada bagian yang mendoakan para penginjilan, ada bagian yang memberi untuk bekerja di dalam pelayanan, memberi untuk penginjilan. Ada bagian masing-masing Bapak Ibu, dan upah kita kata Alkitab. Dan upah kita kata Alkitab itu sama. Yang mendoakan, yang pergi, dan yang memberi, upahnya sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan yang saya kasihi, tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Ayo kita menjadi saksi Kristus.
dan meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Nah, inilah video singkat dari saya di hari Minggu ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, dan sharekan video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang ditipu oleh ajaran Arab, yang tertipu dengan ajaran palsu, yang tertipu dengan guru-guru palsu, yang tertipu dengan kata Alkitab. Kalian jangan sampai tertipu dengan nabi-nabi palsu. Sharekan video ini. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.